Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan sesaat mau klaim BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Nah, supaya saat klaim BP Jam Sostek ini bisa lancar dan tidak ada kendala saat mau melakukan video call atau mungkin saat verifikasi data ya teman-teman. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, untuk kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ya teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan klik di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya sekarang untuk pencairan dana BP Jam Sostek ini sudah dilakukan secara online ya teman-teman. Dan supaya prosesnya ini bisa berjalan dengan lancar, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Nih, yang pertama, di sini aku udah tulis ya rinciannya, jadi aku bisa langsung bahas aja. Nah, untuk yang pertama, kalian harus pastikan dulu bahwasannya kartu BP Jam Sostek kalian itu sudah nonaktif. Kalau misalnya masih aktif, itu nggak bakalan bisa diklaim ya, teman-teman. Nah, gimana nih cara tahu aktif atau nggak aktifnya? Nah, kalian bisa cek di aplikasi BPJS TKU. Kalian bisa cek di situ kepesertaan kalian itu masih aktif atau enggak. Nah, jika kalian sudah masuk di aplikasi BPJS TKU, kalian tinggal pilih kartu digital. Setelah itu klik kartunya, lalu akan muncul tampilan seperti ini dan kalian bisa cek apakah kartu kalian ini masih aktif atau enggak di sini ya. Kalau misalnya sudah nonaktif, berarti tulisannya akan nonaktif. Atau biasanya kartu BP Jam Sostek itu akan nonaktif setelah kalian berhenti selama 1 bulan ya teman-teman. Nah, terus gimana nih untuk yang punya dua kartu BP Jam Sostek? Misalnya, kalian itu punya dua kartu BP Jam Sostek. Yang pertama itu sudah nonaktif, sementara yang sekarang itu kalian masih aktif dan sedang bekerja. Nah, kalau misalnya kalian punya dua BP Jam Sostek kayak gini, salah satunya masih aktif, itu nggak bisa diklaim ya teman-teman. Jadi harus dua-duanya dulu nonaktif. Nah, untuk yang kedua yang harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian, di sini ada pastikan persyaratannya itu lengkap ya. Jadi, sebelum kalian mau klaim BP Jam Sostek, harus dipastikan dulu persyaratannya itu udah lengkap semuanya. Nah, persyaratannya itu apa aja? Persyaratannya itu yang pertama ada kartu BP Jam Sostek, yang kedua ada KTP, yang ketiga ada KK atau kartu keluarga, yang keempat ada buku rekening yang masih aktif ya tentunya dan atas nama kalian sendiri, Nomor 5 ada foto diri dan yang terakhir ada surat pengajuan klaim ya teman-teman. Lanjut untuk nomor yang ketiga, di sini ada pastikan data persyaratannya itu sinkron. Nah, jadi kalian itu harus sinkronkan dulu antara data yang ada di BPJS dengan data asli kalian, yaitu data KK, KTP, dan kartu BP Jam Sostek itu antara nama, nomor NIK-nya dan nomor KK-nya itu harus sama semuanya ya teman-teman. Jika ada salah satu yang salah, misalnya penulisan di nomor NIK itu salah satu huruf, itu nggak akan diterima ya teman-teman oleh pihak BP Jam Sostek dan pengajuan kalian itu akan ditolak. Begitu juga dengan nama, misalnya harusnya Muhammad, itu misalnya harusnya M-nya 1, terus ditulis di BP Jam Sosteknya itu ada 2 misalnya. Nah, itu juga akan ditolak ya teman-teman. Nah, kenapa sih bisa sampai salah kayak gini, bisa ada sampai kesalahan data kayak gini? Nah, ini biasanya yang kesalahannya ini berasal dari perusahaan kalian waktu bekerja dulu. Nah, biasanya pihak HRD di perusahaan kalian itu salah memasukkan data diri kalian. Nah, selain itu, yang harus kalian perhatikan, jika misalnya antara kakak KTP itu sudah sama, nah kalian cek juga untuk paklaring. Nah, biasanya di kartu BP Jam Sosteknya itu sudah tertera tahun kapan kalian membayar iuran. Misalnya di tahun 2013 ya teman-teman. Nah, terus paklaringnya itu juga harus mulai bekerjanya itu di tahun 2013. Misalnya 2013 keluarnya itu 2020. Nah, otomatis paklarinya juga harus sama antara 2013 sampai 2020 gitu ya teman-teman. Nah, jikalau misalnya paklarinya itu berbeda, misalnya nih kalian itu mulai masuk
iuran itu di tahun 2013. Namun kalian punya paklarinya itu dari tahun 2014. Nah, itu kalian bakal ditolak tentu aja dari pihak BP Jam Sosteknya. Karena datanya itu enggak sinkron. Jadi harus dari 2013 juga paklarinya. Nah, terus gimana nih misalnya dalam satu perusahaan kalian itu bekerja selama 2 tahun dari tahun 2013 sampai 2015. 2 tahun kan, teman-teman? 2 tahun, terus kalian keluar dulu 1 tahun 2016, lalu kalian masuk lagi dari 2017 ke tahun 2020. Nah, berarti itu satu kartu BP Jam Sostek namun 2 paklaring. Nah, 2 paklaring itu, yang duanya itu berarti yang pertama dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dan yang kedua paklaringnya itu dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Begitu ya, teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan klik komentar yang ada di bawah ya, teman-teman. Lanjut untuk nomor 4, di sini sebelum kalian klaim BP Jam Sostek, kalian juga harus mendownload dulu formulir pengajuan JHT ya, teman-teman. Nanti kalian bisa cek di kolom deskripsi yang ada di bawah, kalian bisa download di sana, kalian bisa print lalu kalian bisa isi ya, teman-teman. Karena surat pengajuan ini termasuk ke dalam syarat-syarat yang tadi sudah aku sebutin, yaitu surat pengajuan JHT. Lalu pastikan juga untuk sinyal internetnya itu harus stabil ya, teman-teman, karena banyak juga di antara teman-teman yang komentar di video aku sebelumnya di beberapa mungkin pendaftarannya biasanya pas upload dokumen itu suka ada kendala. Itu kenapa sih sampai muter-muter atau misalnya sampai gagal gitu atau keluar sendiri. Nah, itu biasanya karena sinyal internetnya itu lemah atau mungkin gak stabil ya, teman-teman. Nah, namun ada juga di antara teman-teman yang udah beres semuanya, namun pas mau klik simpan di akhir ya, di pendaftaran akhir, itu ada klik simpan atau sebelumnya itu ada klik captcha dulu. Nah, itu nggak muncul. Nah, kalau misalnya kalian bisa klik simpan, berarti itu nggak masalah. Namun, kalau misalnya nggak bisa diklik simpan, berarti kalian harus mengulang lagi untuk antrian online-nya ya, teman-teman. Lanjut untuk nomor 5, untuk pengambilan gambar atau foto, itu harus jelas, terbaca, dan jangan sampai terpotong ya, teman-teman. Jika tidak memungkinkan untuk difoto, misalnya tingkat kejelasannya itu kurang jika difoto atau resolusinya rendah, saya sarankan untuk di-scan aja ya, teman-teman, biar jelas dan lebih terbaca gitu oleh pihak BP Jam Sosteknya. Next, untuk yang nomor 6, di sini ada pastikan nomor HP yang tersambung WhatsApp saat verifikasi. Nah, di saat pendaftaran itu kalian kan ada nomor 1 itu lewat, nomor 2 kalian juga lewat, udah diisi, itu sudah sesuai data. Nah, di nomor 3 biasanya ada verifikasi nomor handphone. Nah, di sini penting kalian ketahui bahwasannya verifikasi nomor handphone itu yang harus atau yang sudah terhubung dengan WhatsApp ya, teman-teman. Jadi nomor teleponnya itu harus yang sudah terhubung dengan WhatsApp. Nah, nanti pihak BP Jam Sostek itu mudah untuk menghubungi kalian jika nanti dilakukan video call. Lanjut untuk yang nomor 7, ini kalian penting banget ya menurut saya di sini. Di sini kalian harus jeli saat menulis email. Kalian itu harus benar-benar diperhatikan saat mengisi alamat email yang ada di daftar antrian online. Karena jika kalian salah, kalian tidak akan mendapatkan informasi yang diberikan oleh BP Jam Sostek untuk tahap selanjutnya. Nah, karena jika salah satu huruf aja, nanti untuk informasi pemanggilan atau informasi verifikasi data, nanti kan akan disampaikan melalui email. Jika kalian salah untuk tulis emailnya, nah itu informasinya gak bakalan sampai ke email kalian. Jadi sekali lagi saya ingetin untuk menulis email itu harus benar-benar teliti ya, teman-teman. Next, untuk yang selanjutnya di sini ada pastikan kamu nggak salah upload dokumen. Nah, di sini juga sering kejadian dimana jika kalian salah upload dokumen, nah nanti pihak BP Jam Sostek itu akan menolak permohonan kalian untuk klaim BPJS-nya. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu ya? Iyalah, kalau misalnya salah, ya pihak BP Jam Sosteknya juga nggak mau kan kalau misalnya verifikasi data, tapi datanya yang dikirimkan itu salah. Nah, biar kalian gak salah upload dokumen, jika setelah selesai, itu kan di nomor 5 itu ada cek data kalian. Di situ kalian bisa download satu persatu, lalu kalian cek
Lalu kalian cek lagi apakah itu sudah benar yang kalian sudah upload itu. Yang pertama kan ada upload dulu kartu BP Jam Sostek. Nah, siapa tahu nanti kalian di situ ada upload foto diri atau mungkin bukan foto kalian gitu ya. Nah, masalahnya itu bagaimana jika misalnya yang mau diupload itu bukan yang berurusan dengan persyaratan BP Jam Sosteknya. Misalnya foto pribadi itu kan bisa masalah ya, teman-teman. Next, untuk yang selanjutnya, cek data pengajuan kamu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bahwasannya jika udah selesai di nomor terakhir, itu ada, kita akan cek lagi satu persatu datanya dari mulai nama ibu kandung, itu harus sesuai ya teman-teman. Kita cek lagi juga dengan upload dokumen, dengan dokumen yang sudah diupload, itu bisa dicek lagi, dicek ulang, biar nggak salah ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai melakukan antrian online, kalian kan ada klik captcha gitu, terus udah itu klik simpan. Setelah klik simpan akan ada notif kayak gitu, terus kalian tinggal klik OK. Nah, setelah kalian klik OK, di situ kalian jangan buru-buru langsung keluar. Kalian lihat dulu, di situ adalah jadwal untuk verifikasi data ya, teman-teman. Biasanya di situ akan ada muncul nama kalian, data BP Jam Sostek kalian, terus ada jadwal untuk verifikasi data. Nah, di situ kalian bisa screenshot dulu ya, teman-teman. Tadi khawatirkan nanti kalian itu salah nulis email. Nah, si informasi ini gak bakalan nyampe ke kalian, jadi kalian udah ada datanya gitu ya. Karena yang akan dikirimkan ke email itu sama dengan yang ada di halaman ini. Nah, jika kalian sudah berhasil men-screenshot dan sudah mendapatkan informasi kapan tanggal untuk verifikasi data, kalian boleh keluar. Nah, kalian tunggu apakah ada email notifikasi dari BP Jam Sostek atau enggak. Kalau misalnya enggak, berarti kalian salah tulis email seperti yang aku bilang tadi. Kalau misalnya ada, ya alhamdulillah, berarti informasinya sudah sampai ke email kalian. Nah, jika sudah mendapatkan email dari BP Jam Sostek untuk jadwal verifikasi data, nah kalian harus pastikan juga untuk nomor HP atau nomor WhatsApp dan email itu selalu aktif ya teman-teman. Nah, barangkali nanti ada penjadwalan ulang, biasanya akan diinformasikan melalui email ya teman-teman, nggak melalui WhatsApp. Next, untuk yang terakhir, di sini penting juga untuk kalian ketahui. Di sini aku beri sedikit gambaran juga, bahwasannya nanti saat video call itu pihak BP Jam Sostek biasanya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kalian. Nah, untuk pertanyaannya itu sendiri, itu data diri kalian sebenarnya gampang banget, data diri seperti nama, tanggal lahir. Terus yang sering ditanyakan oleh pihak BP Jam Sostek itu adalah kapan tanggal keluar dan tanggal masuk kerja, terus ada nama ibu kandung juga. Terus biasanya nanti akan diminta untuk diperlihatkan data aslinya ya teman-teman. Nah, jadi sebelum video call itu dilakukan, sebaiknya kalian persiapkan dulu persyaratan-persyaratan yang diminta itu, termasuk dengan surat pengajuan JHT-nya ya teman-teman, karena nanti biasanya akan ditanyakan juga. Nah, itu aja informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.